This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba review buku kas. Nah, di buku kas ini bisa dilihat sini ketika kita buka buku kas, nanti seperti biasa nanti dibuat profilnya, settingnya, nama, kata. Nanti ini misalkan di awal tuh seperti ini, nama lengkap, email, kata sandi, buat registernya. Jika sudah, baru nanti tinggal di sini ada hutang, menunya, ada catat, ada transaksi, ada laporan. Nah, jika mau buat, kita nanti misalkan dibuat di sini bisa ada, Anda bisa bikin beberapa bisnis Anda atau usaha Anda atau keuangan Anda. Saya akan coba bikin nama usaha barunya. Di sini misalkan saya perumahan saya Perum de Bale, telepon bisnis, tadi pilih kategori. Nah, kategorinya apa nih? Pakaian, milik, pulsa, salon lainnya. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah simpan, kita bisa, nah ini Perum de Bale, transaksinya belum ada. Ini ada catat, di catat ini ada pengeluaran, penjualan, hutang piutang. Nah, misalkan kalau untuk iuran RT, Anda bisa di sini buat hutang. Nah, tambah kontak. Nah, tambah kontak ini misalkan ini buat daftar warganya nih. Nah, di sini kelebihannya buku kas itu tinggal bisa cari di nama kontak ini, nanti akan bisa Anda cari di buku telepon Anda. Misalkan saya tulis di, ada namanya Apip. Nah, nama kontak Apip. Nah, ini tinggal Anda cari Apip. Nah, ini Apip de Bale. Nah, kita pilih Apip de Bale. Pilih nomornya. Nah, sudah dapat. Nah, ini belum ada transaksi ini Apip de Bale. Nah, bisa tambahkan lagi misalkan warganya, namanya misalkan Asep. Nah, ini ada Asep juga, bisa tinggal dipilih nomor teleponnya. Nah, udah. Nah, bisa Anda teruskan nama-nama kontaknya. Nah, jika sudah, kita contoh misalkan kita buat utang piutang. Misalkan untuk iuran, ini memudahkan untuk penarikan iuran, pencatatan piutang. Nah, kita tambah utang piutang. Ini kita klik, kita pilih nama yang mau kita catat. Nah, kalau piutang berarti kita ketik memberi, misalkan 50.000. Nah, iuran bulan April 2020. Nah, ini bisa jika mau dirubah misalkan per tanggal 1 April kita mulai mencatatnya, lalu kita simpan. Nah, kalau memberikan maka Anda akan tercatat sebagai piutang.
Nah, jika menerima nanti, nah, kontak berhutang. Nah, itu kontak berhutang kepada kita. Begitupun Asep, kita buat juga untuk tagihan iuran RT-nya 50.000. Nah, kebanyakan. Oke. Iuran bulan April 2020. Misalkan di tanggal 1 kita buatkan tagihannya, simpan. Nah, oke. Nah, di sini nanti bisa kelihatan utang-utangnya mana yang belum lunas. Nah, ini di laporan total piutang 107.000, yaitu piutang kepada, dia nggak bisa langsung, ini bisa dilihat di sini 100.000, yaitu kepada Balai. Nah, kalau mau dipilih piutang di sini bisa Anda klik di atas ini, kita pilih piutang, totalnya ini. Kalau total hutang kosong. Oke. Nah, misalkan kita menerima dari menerima pembayaran dari Pak Apip, ya, hutang piutang kita terima pembayaran dari Pak Apip. Nah, ketika kita menerima pembayaran, maka kita pilih piutang, lalu kita pilih kontak yang membayar, warga yang membayar, ketik penerima, menerima, terus kita masukkan jumlahnya 50.000, misalnya pembayaran iuran bulan April 2020, kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di piutang ini Apip udah selesai, tapi sisa tinggal si Pak Asep. Oke, semua tuh. Ketika kita klik semua, Apip di Balai menjadi 0. Nah, lalu kita klik laporan. Nah, total piutang 50.000. Nah, ini minggu ini, bisa bulan ini, minggu ini, hari ini, atau Anda bisa Anda pilih periode sesuai yang Anda inginkan, misalkan dari Februari sampai 31 Maret. Oke, lanjut. Nah, nanti akan tampil laporannya, total penjualan tidak ada, pengeluaran tidak ada. Nah, ada total piutang, total hutang. Nah, kita coba unduh laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan hutang piutang, laporan laba rugi. Ini laba rugi berarti kita belum ada pendapatan. Nah, hasilnya 1 April tidak ada transaksi. Berarti apa yang dicatatkan pada utang piutang itu tidak masuk ke laba rugi, maka Anda harus membuat penjualan. Nah, di sini penjualan 50.000. Nah, oke. Nah, iuran bulan April 2020, simpan foto bon, pilihan metode bayarnya tunai misalkan atau bank transfer, bisa Anda pilih bank transfer atau tunai. Nah, tadi kan Pak Apip kan pembayarannya di tanggal 6 April. Nah, pilih kontaknya, pilih kontak Apip, karena Apip yang sudah membayar. Detail barang bisa ditambahkan di sini, misalkan iuran bulanan RT
jumlahnya 1. Selesai, kita simpan. Oke, sudah. Nah, misalkan pada saat tanggal 6 juga Pak Asep membayar iuran bulanan, maka catat di sini 50.000 seperti yang dilakukan Pak Apip tadi. Di sini bisa ditulis Apip pembayaran iuran RT bulan April. Nah, kita simpan. Nah, setelah disimpan, maka Pak Asep juga 0. Nah, jangan lupa untuk dicatat penerimaan itu sebagai penjualan. Kita anggap 50.000. Kita di sini menggunakan cash basis. Jadi ketika diterima uangnya baru kita catat penjualannya atau pendapatannya. Oke, masukkan keperluan transaksi adalah iuran bulan April 2020. Misalkan metode bayarnya tunai. Oke, tunai. 6 April ubah. Nah, ini til barang. Nah, di sini iuran tak tambah iuran RT. Kita hapus, pilih kontaknya Pak Asep tadi, dari Pak Asep, lama masih loading. Oke, Pak Asep. Pak Asep, kita simpan. Oke, nah setelah itu baru kita lihat di laporan yang tadi, laporan total piutangnya masih 50.000. AB sudah 0. Setelah di refresh udah Pak Asep udah nggak ada. Itu lihat penjualan. Nah, ini kan 1 Februari sampai 31 Maret, kita rubah 1 April sampai 6 April. Lanjut, maka penjualannya menjadi 100.000, pengeluaran belum ada. Nah, total piutang 0, tagihan keluarganya udah lunas semua. Nah, oke, udah selesai. Cuman ini kelemahannya adalah di sini kalau saya lihat tidak ada posisi kas, jumlah kasnya berapa, gitu. Jumlah kas tersisanya berapa. Nah, misalkan kita buat pengeluaran, misalkan 5.000 beli lampu jalan misalkan. Oke, misalkan tanggal 5 atau tanggal 6 karena penerimaan tanggal 6 tadi. Oke, kontak, kalau mau diisi kontaknya siapa, di sini kontaknya masih warga. Misalkan mau ditambahkan nama tokonya, bisa diklik ditambah kontak. Oke, nah beli lampu jalan. Nah, misalkan mau ditambahin barang adalah misalkan lampu jalan, atau kategori aja sarana prasarana. Oke, kita 1 simpan. Nah, di sini total pengeluaran, total keuntungan 95.000. Nah, misalkan di bulan April
di bulan Mei ada pengeluaran lagi 20.000. Misalkan pembelian aqua untuk meeting. Di sini misalkan di tanggal apakah bisa ya di bulan Mei kita catat misalkan lewat tanggal dari sistem Androidnya. Nah, sudah, misalkan pilih kontak dulu, misalkan di sini tambah barang, misalkan meeting, nama pos, biayanya biaya rapat, biaya rapat. Nah, selesai 1. Nah, jadi 1 Mei apakah bisa direcord, kita coba lihat. Ini buat asumsi karena sekarang tanggal 6 April, kita buatnya oke. Ternyata bisa. Nah, ini di laporan ini 100.000 dikurang 5.000, sisa 95.000. Kalau kita rubah tanggal di bulan Mei, di bulan Mei nggak bisa kita bikin. Nah, kelemahannya itu ternyata bulan Mei. Oke. Misalkan di bulan Maret, kita rubah tanggalnya di bulan Maret. Oke. Ini tanggal 31 Maret. Oke. Lanjut. Tidak ada. Nah, misalkan kita terima penjualan atau kita rubah aja yang tadi transaksi. Misalkan ini pembeliannya kita rubah tanggalnya, ubah data. Untuk mengubah data, ubah misalkan di tanggal ini tanggal 4 April. Oke, simpan. Nah, lalu yang beli lampunya di bulan Mei, di bulan Maret, kita rubah bulan Maret. Ubah bulan Maret, misalkan tanggal 18 Maret, simpan. Nah, misalkan penerimaannya itu di bulan Maret, kita rubah, asumsinya kita rubah di Maret semua. Ubah misalkan di tanggal 3 Maret, Bapak aset, simpan. Nah, terus ini juga di tanggal 5 Maret, Pak Apip, bulan Maret, maaf. Ubah data di bulan Maret, kita ubah juga, misalkan di bulan Maret tanggal 4 terimanya. Oke, simpan. Nah, sekarang kita coba bikin laporan. Laporannya adalah 1 Maret sampai 31 Maret total penjualan 50.000. Nah, kenapa sih total penjualan 50.000? Kita lihat tadi bahan baru. Nah, nih 4 April nih iuran bulan Maret. Nah, tanggal transaksinya kita rubah. Ini harusnya bulan Maret, 4 Maret. Oke, simpan. Nah, oke, sudah. Nah, kita lihat laporan 1 Maret sampai 31 Maret total penjualan. Nah,
kelemahan di buku kas ini, saldo ini tidak ada saldo neraca, yaitu jumlah kasnya berapa. Harusnya kan di bulan April jumlah kasnya adalah 95.000, tapi ketika kita rubah tanggalnya di bulan April, 1 April laporannya sampai tanggal 6 April, lanjut. Nah, yang ada total pengeluaran 20.000, keuntungan minus 20.000. Padahal masih ada 95.000 duit kita, dan ini adalah laporan laba rugi di mana penerimaan dan pengeluaran berdasarkan periode tersebut. Misalkan periodenya April, ya bulan April. Sedangkan tadi penerimaan kita adalah di bulan Maret. Nah, kelemahannya di laporan ini adalah tidak ada laporan kasnya sisa berapa, nggak ada gitu loh. Kecuali Anda kalau mau melihat adalah Anda rubah dulu periodenya. Misalkan di sini dari tanggal 1 Maret, saldo kasnya berapa sih per tanggal sekarang 6 April, baru bisa dilihat saldonya, yaitu sisa 75.000. Nah, kelemahannya adalah di sini tidak ada saldo kas untuk tiap bulan, tapi ini perhitungannya adalah untung dan rugi untuk setiap periode. Jadi kalau misalkan balik lagi saya rubah untuk tanggalnya di bulan April doang, hanya di bulan April, maka seolah-olah tidak ada minus 20.000, hanya pengeluaran yang dicatat, yaitu pembelian konsumsi untuk aqua, untuk konsumsi rapat. Nah, di sini kelemahannya tidak ada di nama aplikasinya buku kas, tapi tidak ada buku kasnya, saldo kasnya nggak ada. Kita lihat transaksi itu. Di sini adanya keuntungan, ada transaksinya doang, daftar transaksi. Tapi kasnya berapa, jumlah kasnya nggak ada di sini. Utang 0, udah pada 0 semua. Nah, itu aja. Mungkin review buku kas. Namanya buku kas, tapi tidak ada saldo kasnya. Saya belum tahu sih apakah di mana. Tapi dari menu-menu ini sudah kita jelajahi, tidak ada. Kalau kita unduh laporannya, laporan utang piutang, laporan pelanggan. Nah, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita unduh. Kalau di bulan April rugi minus 20.000. Tapi kalau kita mau melihat kasnya di mana, nggak ada. Berapa kas kita, sisanya nggak ada. Harus kita kurangin dulu 95.000 tadi, dikurang 20.000, jadi 70.000. Oke, mungkin itu aja sekilas review buku kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain.